Selamat datang di channel kami. Laut Cina Selatan adalah laut bagian tepi dari Samudra Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan dengan luas kurang lebih 3.500 km persegi. Laut ini sangat strategis karena sepertiga perlintasan laut berlalu lalang di sana. Laut ini juga memiliki kekayaan biota laut yang mampu menopang kebutuhan pangan jutaan orang di Asia Tenggara, sekaligus cadangan minyak dan gas alam yang besar. Karena strategis, hal itu membuat Laut Cina Selatan diperebutkan oleh Cina dan negara-negara di ASEAN. Laut Cina Selatan dianggap sebagai perairan dengan sumber daya alam dan hasil laut yang melimpah. Nilai komoditas di perairan ini dikatakan bernilai triliunan dolar. Setidaknya terdapat 6 negara yang memperebutkan Laut Cina Selatan, yakni Tiongkok, Filipina, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Vietnam. Upaya Tiongkok mengklaim perairan tersebut sangatlah agresif, sehingga menimbulkan ketegangan di antara negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan. Langkah Tiongkok dalam mengamankan klaim atas perairan tersebut diantaranya adalah dengan membangun pulau buatan. Tiongkok dilaporkan telah membangun 3.200 hektar pulau buatan di Laut Cina Selatan, termasuk membuat landasan militer hingga 72 hanggar jet tempur. Wilayah sengketa yaitu Pulau Paracel dan Spratly yang dikenal Tiongkok sebagai Xinxia dan Naxia. Beijing juga mengarahkan 10 hingga 12 pesawat besar ke Feri Cross, Sebi dan Mishep Rep di Kepulauan Spratly. Mereka juga membangun instalasi militer di Pulau Woody di Kepulauan Paracel. Laksamana John Aquilino, komandan pasukan AS di Indo-Pasifik, mengatakan Beijing mempersenjatai pulau-pulau itu dengan sistem rudal angkatan laut dan anti pesawat, laser, dan juga 4.444 jet tempur. Ia mengatakan tindakan tersebut sangatlah kontras dengan jaminan dari Presiden Xi Jinping yang menyatakan Tiongkok tidak akan mengubah pulau buatannya menjadi pangkalan militer. Ini seperti sebuah kerajaan militer Tiongkok di Laut Cina Selatan. Baru-baru ini, seorang jurnalis foto Filipina membagikan penampakan bagaimana pangkalan tentara Tiongkok berdiri di laut sengketa tersebut. Televisi Tiongkok dalam laporannya pekan lalu menyebutkan sebuah kapal Rumah Sakit Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA bernama Yuhao juga telah menyelesaikan perjalanan 18 harinya di kawasan itu. Ini guna memberikan layanan medis kepada lebih dari 5.000 orang tentara. Dapat dilihat struktur seperti lapangan terbang, bangunan, dan fasilitas rekreasi di pulau buatan yang dibangun oleh Tiongkok. Tiongkok semakin menegaskan klaimnya atas pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan dengan memperbesar ukuran secara artifisial, menciptakan pulau-pulau baru, dan membangun pelabuhan, pos-pos militer, dan landasan terbang. Laut Cina Selatan diklaim hingga 90% oleh Tiongkok. Hal ini sering membuatnya bermasalah dengan banyak negara termasuk di Asia Tenggara, seperti Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam, termasuk Indonesia di Laut Natuna bagian utara. Beijing sendiri mengacu pada konsep 9 garis putus-putus untuk memperkuat hak milik di kawasan yang kaya akan sumber daya alam. Nine Dash Line, garis putus-putus ini diadopsi dari peta Tiongkok pada tahun 1940-an dan mewakili klaim Tiongkok atas laut
dan semua fitur daratan yang terkandung di dalam garis tersebut. Sejarah awal mula pembuatan peta Laut Cina Selatan diuraikan oleh jurnalis sekaligus peneliti dari Chatham House, The Royal Institute of International Affairs, bernama Bill Hayton. Karyanya berjudul The Modern Origin of China South China Sea Claim, Maps, Misunderstanding, and the Maritime Geobody dimuat dalam jurnal Modern China Sea Journal tahun 2018. Bill Hayton sendiri lebih sering menggunakan istilah garis U untuk menyebut 9 garis putus-putus itu. 9 garis putus-putus memang berbentuk huruf O, berawal dari selatan daratan Tiongkok dan berujung di kawasan Natuna, melintasi laut di antara Vietnam, Filipina, Brunei, Darussalam, dan Malaysia. Pentagon juga mengatakan bahwa Tiongkok mereklamasi lebih dari 3.200 hektar di Laut Cina Selatan pada 2016. Namun demikian, reklamasi lahan dalam beberapa tahun terakhir diyakini jauh lebih besar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share.